Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin mukarramun, para ulama, para asatidz wal ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang berbahagia keluarga besar dari Akhir Nabilah Bapak Ustaz Abdullah Hajar serta Ibu, keluarga besar dari Bapak Edi Agus Sultan serta Ibu, Ananda Ustaz Abdul Muhi yang baru saja melaksanakan tugasnya menyaksikan pernikahan putri daripada Ustaz Abdullah Hajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh barokah dan penuh dengan kegembiraan. Dan tidak lupa pagi hari ini hadir juga para asatidz Bapak Ustaz Nabila Ustaz Zahid, terkenal atau dikenal dengan Ustaz Pantun. Hanya baru saya deketin dari Ustaz Zahid itu. Ingat, dia Ustaz Pantun. Bisik-bisik ke saya untuk pengantin baru. Apa katanya? Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli kedondong. Cakep. Paling enak pengantin baru masuk ke kamar Harus digendong. Ya. Yang berbahagia kedua mempelai yang baru saja melaksanakan akad nikah, Saudara Rian Sahputra dengan Ananda Latifah Ainul Habibullah yang baru saja telah melaksanakan akad nikah sunnatullah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum litaskunu ilaiha al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Shadaqallahu alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan baru saja Bapak Ustaz Abdullah Hajar menyerahkan putrinya, menikahkan putrinya dengan seorang pria pilihannya, yakni Saudara Rian Sahputra. Kalau orang tua sudah menyerahkan, itu diserahkan seluruhnya, bukan hanya jiwa raganya, termasuk tanggung jawab. Tanggung jawab Bapak Ustaz Abdullah Hajar diserahkan kepada Saudara Rian Sahputra untuk mendidik, untuk membina, semuanya diserahkan. Makannya, sandangnya, pakaiannya, semua diserahkan. Tanggung jawab daripada Saudara Rian Sahputra. Oleh karena setelah adanya acara ijab dan qabul, saya terima nikah dan kawin dan seterusnya, berarti pada saat itu tanggung jawab diserahkan sepenuhnya kepada Ananda Saudara Rian. Saudara Rian sekarang sudah menjadi kepala rumah tangga, sudah menjadi pemimpin, bukan pemimpin pada dirinya saja, pemimpin terhadap istrinya. Ya, mengarahkan, memberikan petunjuk, mengajarkan, membimbing kepada istrinya. Oleh karenanya seorang pemimpin bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap apa yang dipimpin. Semoga dalam rumah tangganya nanti berjalan lancar, mulus, tidak ada gangguan satu apapun, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keturunan yang soleh dan yang solehah yang kita harapkan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu rumah tangga, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berpengalaman, tentunya kalau pengantin baru, yang namanya juga baru, ya, belum berpengalaman. Oleh karenanya, dalam rumah tangga siapapun dia, jangankan masyarakat biasa, keluarga asatid, keluarga kiai pun kadang-kadang ada yang salah paham antara satu dengan yang lain. Bagaikan kalau kita makan di piring, nggak mungkin piring itu nggak ada suaranya terkena sendok, pasti ada suaranya, entah tetak, entah tetik. Cuma bedanya kalau rumah tangga kiai, suara sentuhan daripada sendok itu pelan, nggak kenceng, ya, paling sedikit. Kenapa? Menjaga dirinya masing-masing. Kalau ada perselisihan diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan musyawarah. Tapi kalau masyarakat biasa pada umumnya, kadang-kadang piring itu bukan hanya ada suaranya yang petak-petok, pecah kalau piring itu. Ya. Oleh karenanya dasarnya dari mana? Dari ilmu juga. Oleh karenanya dalam rumah tangga godaannya, gangguannya dari diri sendiri dan lain-lain itu banyak sekali. Bagaikan kalau kita mengarungi lautan, kalau di pinggir sih masih enak ombaknya, ya, masih nyaman. Makin ke tengah ombak makin besar, godaannya makin besar. Tapi semuanya itu kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat. Semuanya ringan. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam satu rumah tangga harus ada kebersamaan, harus ada keterbukaan, harus ada kejujuran dalam satu rumah tangga. Kalau seorang melindungi, seorang ngumpetin sesuatu terhadap istrinya, terhadap suaminya, itu berarti lepas dari kejujuran. Harus jujur suami istri, harus ada keterbukaan, tidak saling menyembunyikan dalam satu rumah tangga. Agar rumah tangga berjalan mulus, kita kan inginnya nikah itu cukup sekali, ya, cukup sekali. Apa boleh 2-3 kali? Orang nanti nggak boleh 2-3 kali, ya. Tapi mengharapkan cukup sekali, sekarang yang pertama dan yang terakhir. Yang memisahkan bukan hanya tua, yang memisahkan Allah yang memisahkan dalam satu pernikahan, itu yang diharapkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga tadi saya katakan godaannya memang berat. Tinggal kita menanggapinya seberat apa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada kita. Tidak ada yang mana cobaan itu pasti kita bisa melewati. Enggak ada yang susah. Ya. Semakin tinggi pohon kelapa, semakin tinggi terpaan anginnya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi juga godaannya. Ya, maka semakin banyak ilmunya, ya, apalagi ini kedua-duanya dari alumni luar negeri, ya, semakin berat godaannya. Seberat apapun godaannya, kalau kita hadapi dengan ikhlas, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berat. Yang terakhir, pesan saya berikutnya kepada kedua mempelai, ya, kepada kedua mempelai. Yang pertama, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa perintah Allah, ya, laksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Utamakan doa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita identik dengan doa, apapun yang kita kerjakan, apapun yang akan kita perbuat, awali dengan doa. Kalau awali doa yang baik, maka akan menghasilkan, ya, hasil yang baik. Ya, apapun awali dengan doa, insya Allah akan terlaksana, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, alhamdulillah, ini pasangan-pasangan yang terasi, ya, artinya suaminya soleh dan istrinya sudah solehah, ya, jadi pasangan yang terasi. Insya Allah akan mendapatkan anak-anak yang soleh, anak yang solehah. Bergaulnya pun
teman mempunyai sahabat yang saleh, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia akan mendapatkan rezeki fi baladi dari dirinya. Itu satu rumah tangga yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita doakan semoga kedua mempelai ini dalam rumah tangganya menjadikan rumah tangga yang samawa, sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh ataupun yang solehah, berbakti pada kedua orang tua, nusa, bangsa dan agama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua mempelai yang baru saja melaksanakan akad nikah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah bertambah keluarga, bertambah orang tua. Yang pertama orang tua kandung, ya, yang mendidik, yang merawat sejak kecil, yang melahirkan, ditambah dengan mertua. Dua-duanya itu adalah orang tua yang harus, ya, dihormati, yang harus didengar pepatahnya, yang harus diikuti apa kata kedua orang tua itu. Di samping ada orang tua yang ketiga, yakni guru-guru kita. Kedua orang tua yang melahirkan, orang tua kandung dan mertua itu sama, jangan dibedakan kedua-duanya. Hormati dan dengarkan pepatahnya, karena orang tua tidak ada yang menyampaikan hal-hal yang negatif, pasti semuanya bertujuan untuk yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu keuntungannya. Tambah keluarga, tambah saudara, luar biasa. Itulah yang nikmatnya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dua keluarga besar disatukan dengan akad nikah yang baru saja kita dengarkan tadi yang sudah dilaksanakan di keluarga. Oleh karenanya saya pribadi, apabila ada kata-kata yang tidak pas, kata-kata yang kurang, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai. Berdiri rapat, berbaris berjajar, kesempurnaan sholat menambah kekhusyuannya. Selamat buat Ustadz Abdullah Hajar atas hajat dan mundur mantunya.